ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, a, b, c itu adalah bilangan real dan a nya itu sama dengan 0. Contoh soalnya itu adalah x dalam bilangan kurung x kurang 4 sama dengan 2x tambah 3. Dan pada ini dia tinggal pakai sistem pelangi dikalikan, yaitu x kuadrat kurang 4x sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini tuh dioperasikan ke sini, jadi itu x kuadrat kurang 4x kurang 2x sama dengan 3. Karena juga ditambah, jadi itu x kuadrat kurang 6x kurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya adalah nilai diskriminan. Nah, itu adalah d sama dengan b kuadrat kurang 4ac. D itu diskriminan, b nya itu adalah koefisien variabel dari x 2 dan a nya itu koefisien variabel dari x, dan c itu adalah konstanta. Contoh soalnya 4x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Nah, a nya itu adalah 4, b nya itu adalah min 2, dan c nya itu 1. Jadi itu tinggal b2 b kuadrat kurang 4ac. Jadi tinggal kayak min 2 kurung kuadrat kurang 4 kali 4 plus 1. Jadinya tuh min 12. Ini adalah penyelesaian persamaan kuadrat. Banyak banget sih rumus-rumusnya, dan tadi saya akan menjelaskannya pemfaktoran. Nah, itu mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lainnya. Contoh soalnya x kuadrat kurang 2x kurang 16 sama dengan 0. A nya itu 1, b nya itu min 2, c nya itu min 15. Nah, caranya itu adalah a kali b, yang dimana kalau dikalikan hasilnya tuh kalau ditambah itu sama dengan hasilnya dari b. Nah, hasilnya itu a nya itu 1, c nya itu min 15, b nya itu min 15. Nah, karena min 15 itu yaitu min 5 dikali 3 kan 15 nih. Jadinya tuh kalau ditambah jadinya tuh min 2. Jadinya tuh kurung satunya tuh x kurang 5, yang keduanya tuh x tambah 3. Jadinya tuh x satunya tuh 5, x keduanya tuh 3. Semuanya, sekarang saya akan membahas tentang penyelesaian kuadrat sempurna atau perfect. Nah, kenapa sih penyelesaian kuadrat sempurna ini diciptakan? Karena jika suatu persamaan tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran atau penyelesaian dari pemfaktoran, kita akan masuk ke penyelesaian dari kuadrat sempurna. Bentuk umum dari kuadrat sempurna adalah x kuadrat plus 2x plus a. Atau biasanya bentuk umumnya kita biasanya a kuadrat plus 2bx plus c. Nah, contoh soalnya kita langsung masuk, yaitu x kuadrat plus 6x plus 2 sama dengan 0. Nah, koefisien yang tidak memiliki x atau x tidak ada di koefisien tersebut, kita akan pindah ruas atau operasikan dari plus 2 kita pindahkan menjadi min 2. Nah, salah satu ciri khas dari pemfaktoran kuadrat sempurna ini adalah kita membagikan 2 dan memberikan kuadrat di koefisien yang barunya. Jadi x kuadrat plus 6x plus 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat min 2. Nah, kenapa sih ada 3 kuadrat? Kita dapat dari 6x ini ya, teman-teman. Lalu, bentuk kuadrat yang sempurna itu contohnya seperti apa sih? Kita ngambil dari si x ini karena dia mempunyai kuadrat, dan juga 3 kuadrat karena dia sama-sama mempunyai kuadrat. Dan kuadrat perfect itu dua-dua dari koefisiennya mempunyai kuadrat. Seperti dalam kurung x plus 3 kuadrat sama dengan 7, karena ini sama aja. Maka kita selesaikan menjadi x plus 3 sama dengan kurang lebih dari akar 7, atau x plus 3 sama dengan min akar 7 atau plus akar 7. Nah, kenapa sih emang bisa jadi plus minus? Karena x itu hasilnya bisa jadi min atau enggak plus. Jadi kita pindah ruaskan si 3-nya atau operasikan ke akar 7, jadi x sama dengan min 3 plus akar 7, atau x sama dengan min 3 min akar 7. Halo semuanya, nah kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumusnya itu x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac. Nah, b kuadrat min 4ac itu adalah rumus diskriminan per 2a. Kita ambil contoh persamaannya itu x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita tuh bisa dapat a-nya itu 1, b-nya itu 4, c-nya itu 3, teman-teman. Maka kita langsung bikin si persamaan ini dimasukkan ke rumusnya, yaitu x1 dan 2
2 karena ini bisa kita akan menyanyi keduanya gitu. Sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita masukkan yang ini ke sini, ke si rumusnya. Jadi min dalam kurung min 4 plus minus akar min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 3 per 2 kali 1. Hanya 1. Jadi 4 plus minus akar 16 min 12 hasil dari penyelesaian ini per 2. Maka kita dapat itu 4 plus minus akar 4 per 2. Nah, kita jadikan ke X1 dan X2. Nah, X1 ini sama dengan 4 plus 2 min per 2 sama dengan 3. Nah, X2 nya sama dengan 4 min 2 per 2, jadi hasilnya 1. Sekarang saya menjelaskan dulu ada hasil akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama, ini adalah soalnya X kuadrat ditambah 4X tambah 3. Kita cari dulu A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 4, C nya sama dengan 3. Cara pertama adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A. B nya di sini ada 4, berarti ini min, berarti jadi min 4 per 1 sama dengan min 4. Sekarang kita akan mencari X1 dikali X2 sama dengan C per A. C nya 3, A nya 1 sama dengan berarti 3 per 1 sama dengan 3. Setelah itu kita lanjut ke yang C. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat min 2X dikali X2 sama dengan ini yang tadi min B per A kuadrat sama min 2C per A. Hasilnya adalah min 4 kuadrat min 2 buat huruf 3. Hasilnya adalah sama dengan 16 min 6 sama dengan 10. Setelah itu kita lanjut ke yang D. X1 min X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat min 2X1 dikali X2. Hasilnya adalah yang tadi 10 min 2 kali 3 sama dengan 10 min 6 sama dengan 4. Setelah itu kita lanjut ke yang E. 1 per X1 ditambah 1 per X2 dengan X2 ditambah X1 per X1 dikali X2 sama dengan min 4 per 3. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas masalah yang melibatkan persamaan kuadrat. Nah, salah satunya diambil dari halaman 202 nomor 7. Nah, diketahui di halaman 202 nomor 7 itu kalau lebar sudah berpanjang adalah panjang dikurang 5 cm atau panjangnya itu lebarnya itu dikurang 5 cm dari panjang. Nah, jadi kita sebutkan lebar sama dengan panjang dikurang 5 cm. Nah, kemudian kita lihat juga luasnya yaitu 84 cm kuadrat. Nah, yang akan kita cari di sini adalah lebarnya dan juga panjangnya. Nah, kita tahu kalau rumus dari mencari luas itu adalah P kali L. Nah, luasnya kan kita udah tahu nih. Jadi luasnya itu 84 sama dengan karena panjang dan lebar kita nggak tahu nilainya, kita bisa tulis panjang dikali. Nah, kita tadi udah lihat kalau nilai L itu atau nilai lebar itu adalah 4 dikurang 5. Jadi kita kalikan yaitu P dikali P dan P dikali 5 yang kita hasilkan jadi 84 sama dengan P kuadrat dikurang 5P. Kalau bisa kayak gini, ini karena tadi kita udah kalikan. Nah, 84-nya kita operasikan. Jadi P kuadrat min 5P min 84 sama dengan 0. Nah, ini udah jadi persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian sudah tahu di pemfaktoran itu untuk mencari nilai X dan nilai X1 dan X2 nya, kita bisa cari angka yang kalau dikali jadi A dikali C, dan kalau ditambah jadinya nilai B. Nah, nilai A dikali C itu adalah nilai 84 dan nilai B itu adalah nilai 5. Jadi angka yang kalau dikali hasilnya nilai 84 dan ditambah hasil minimal itu adalah min 12 dan 7. Nah, selanjutnya karena kita udah dapat angkanya 2 tadi kan di sini ada P kuadrat nih. Nah, kita ubah nih jadi P min 12 dan P tambah 7. Kalau misalnya kita kali-kalikan nanti hasilnya akan sama seperti ini. Nah, dari sini kita tahu kalau nilai P1 nya itu adalah 12 dan nilai P2 nya adalah min 7. Nah, kalau logiknya panjang meski panjang itu nggak mungkin minus kan? Jadi yang memenuhi adalah si P1 ini. Jadi kita ambil bahwa panjangnya adalah
adalah 12 cm. Nah, kemudian untuk mencari nilai L-nya, jadi kan kita tahu nih kalau L itu panjang dikurang 5 cm. Berarti 12 dikurang 5 cm adalah 7 cm. Nah, itu udah ketemu panjang dan lebarnya. Jadi diskriminan itu adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan sifat dari akar-akar suatu persamaan kuadrat. Jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaannya memiliki dua akar real yang berbeda. Tapi jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaannya memiliki dua akar yang tidak real atau tidak kompleks. Namun jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaannya memiliki akar yang kembar. Oke, jadi di sini sudah ada satu contoh soal diskriminan. Soalnya adalah tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat berikut, yaitu x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Pertama-tama, yang diketahui dari soalnya itu yaitu A-nya itu 1, B-nya 4, dan C-nya adalah 3. Dan yang ditanyakan adalah nilai diskriminannya. Untuk menjawabnya, kita memerlukan rumus. Jadi rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. D sama dengan B-nya itu 4, jadi 4 kuadrat min 4 karena A-nya 1 dan C-nya 3, jadi 4 dikali 1 dikali 3. D sama dengan 16. 16 itu hasil dari 4 kuadrat. 1 dikali 3 itu 4, dan dikali 4 hasilnya 12. Jadi 16 dikurang 12 hasilnya adalah 4. Karena nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaannya memiliki dua akar real yang berbeda. Jadi fungsi kuadrat memiliki bentuk umum yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. X ini mempengaruhi x di sini. Oke, jadi di sini melukiskan grafik fungsi kuadrat. Jadi titik stasioner ini sama dengan titik balik, sama dengan sumbu simetri, dan y ekstrim. Y ekstrim ini sama dengan y optimum. Jadi rumus sumbu simetri yaitu min b per 2a, sedangkan rumus y ekstrim yaitu d per min 4a. Jadi di sini titik potong sumbu x, rumusnya itu min b plus minus akar b kurang 4ac per 2a. Dan di sini titik potong sumbu y sama dengan 0,c. Nah, selanjutnya melukiskan dari fungsi kuadrat, y sama dengan ax kuadrat dan y plus minus k sama dengan ax kuadrat. Nah, di samping ada grafik-grafik yang akan membentuk. Nah, dari grafik tersebut disebutkan bahwa y sama dengan ax kuadrat ditranslasikan secara vertikal ke atas ke titik 0,k menjadi y min k sama dengan x kuadrat. Nah, grafik selanjutnya menjelaskan bahwa y sama dengan ax kuadrat ditranslasikan secara horizontal ke kanan ke titik h,0 akan menjadi y sama dengan x min h kuadrat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yaitu menyatakan fungsi kuadrat dari bentuk umumnya ke dalam bentuk p dalam kurung x tambah h kuadrat tambah k. Nah, untuk memudahkan penjelasannya, saya akan menjelaskan menggunakan contoh soal. Nah, di sini kita ada contoh yaitu y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 2. Nah, nilai 6x ini adalah nilai bx kan? Nah, ini nilai bx atau nilai bx ini kita bagi 2. Jadi semua nilai bx ini kita bagi 2. Jadi di sini 6x bagi 2 sama dengan 3. Nah, hasilnya ini kita kuadratkan jadi 3 kuadrat. Nah, kemudian kita tulis lagi nih, x kuadrat tambah 6x. Jadi 6x nya tetap ya, dia nggak hilang. Nah, ditambah plus 3 kuadrat minus 3 kuadrat tambah 2. Jadi kita masukinnya plus 1 minus 1. Kemudian, nah di sini kan ada yang sama-sama kuadrat nih. Jadi x tambah 3 dikuadratkan. Nah, yang kita ambil untuk dikuadratkan ini adalah x yang ini, x kuadrat, dan plus 3 kuadrat. Nah, yang min 3 kuadratnya diapain? 3 kuadrat itu kan sama dengan 9. Jadi langsung aja kita tulis min 9 tambah 2. Nah, hasil jadi min 9 tambah 2 itu kan min 7. Jadi x tambah 3 kuadrat min 7. Nah, ini adalah bentuk dari p dalam kurung x tambah h kuadrat tambah k. Nah, kok nilai p-nya nggak ada? Nilai p-nya nggak ada karena nilai x dari awal adalah 1. Nah, itu kan beda kalau misalnya nilai x-nya adalah 2 atau 3 atau angka lainnya. Nah, selanjutnya untuk kita cari koordinat titik balik, sumbu simetri dan juga nilai minimum.
kita akan membeda-luaskan nilai min 7 ini atau mengoperasikan jadi y tambah 7 sama dengan x tambah 3 kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencari koordinat titik balik, sumbu simetri juga nilai minimum. Untuk koordinat titik balik, nah untuk bentuk ini kita bisa cari dengan min h, k. Jadi min h-nya itu tadi h-nya adalah nilai 3 ini, jadi 3. Kan ini awalnya min 3 guys. Nah, min 3 karena di sini kan awalnya nilainya adalah plus 3, karena ini kita min jadi min 3, koma min 7. Kenapa min 7? Karena nilai K itu ini nih, si min 7 ini. Nah, selanjutnya untuk sumbu simetri kita bisa cari dengan X tambah H sama dengan 0. Jadi X tambah H-nya itu 3, jadi X tambah 3 sama dengan 0. Jadi nilai X-nya adalah min 3. Kemudian nilai minimumnya diambil dari nilai K. Nilai K juga kita udah tahu yaitu min 7. Jadi nilai minimumnya adalah min 7. Halo semuanya, sekarang kita akan membahas sketsa fungsi kuadrat. Nah, kenapa sih kita harus membuat sketsa fungsi kuadrat? Karena kita akan menentukan titik koordinat untuk membuat sebuah grafik. Maka kita akan mengambil salah satu contoh fungsi, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, di pot sumbu y, gimana sih cara carinya? Kita harus mensubstitusi x sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Karena x-nya kita buat atau kita substitusi jadi 0, maka y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3. Maka y-nya adalah 3. Nah, kita memperoleh titik koordinatnya, yaitu 0,3. Lalu kita mencari pot sumbu x sama dengan substitusikan y menjadi 0, atau kebalikan dari pot sumbu y. Maka kita y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Maka 0 sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Jadinya 0 sama dengan x min 1 sama x min 3. Kenapa sih hasilnya bisa kayak gitu? Soalnya kita harus cari yang ditambah itu sama dengan 4 min 4 yang dikurang yang dikali sama dengan 3. Maka hasilnya atau kita operasikan menjadi x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Maaf ya, ini kan ada kehapus. Nah, kita menemukan koordinatnya, yaitu 1,0 dan juga 3,0. Nah, kita lanjut nih ke titik puncaknya. Titik puncaknya itu P, ini puncak ya, P dalam kurung min B per 2A kali diskriminan min diskriminan per 4A. Nah, diskriminannya itu kita bahas di rumus. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 4 kuadrat min 4 kali 1 dikali 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 16 min 12 sama dengan 4. Nah, kita cari puncaknya dari yang sudah kita dapatin gitu. Min dalam kurung min 4 per 2 kali 1 kali min 4 per min 4. Atau kita sederhanakan dengan sampai sederhana sekali, yaitu puncak sama dengan 2,1. Jadi dari titik-titik yang sudah ditemukan sebelumnya, jadilah grafik di samping. Dari grafik tersebut dapat ditemukan bahwa nilai A dan diskriminan lebih besar dari 0. Maka grafiknya akan memotong 2 titik di X dan bentuk kurvanya tersenyum. Nah, menyusul fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan a dalam kurung x kurang x1, x kurang x2. Contoh soalnya itu adalah tentukan pasangan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,12. Ini yaitu x1-nya itu 2, x2-nya 3, x6, y-nya itu 12. Ini yaitu x-nya itu x-nya itu adalah y sama dengan a, x kurang x1, x kurang x2. Yaitu y-nya itu 12, ini yaitu a kurang 0 kurang 2 sama dengan kurang 0 kurang 3, yaitu 12a, yaitu ini 2 sama 3. Ini yaitu ini dikali, yaitu 12 sama dengan a ini dioperasikan jadinya tuh 12 bagi 6 jadinya 2. Saya tuh y sama dengan a x kurang x1, x kurang x2, yaitu y sama dengan 2, x kurang x2, x kurang 3. Ini kurung, ini tinggal dipakai rumus kali belakang, jadi y sama dengan 2 dalam kurung x kuadrat kurang 3x kurang 2x tambah 6.
kurang 5x tambah 6. Ini itu Y 2x kuadrat 2 kurang 10x tambah 12. Nah, selanjutnya di sini adalah masalah yang melibatkan fungsi kuadrat. Yang pertama itu adalah titik stasioner atau sering juga disebut titik balik. Nah, Y ekstrim atau Y optimum itu sama dengan min D per 4A. Yang dimana jika A lebih dari 0, maka itu disebutnya Y minimum. Namun jika A kurang dari 0, maka disebutnya Y maksimum. Lalu Y ekstrim itu akan tercapai apabila X-nya sama dengan min D per 2A. Kemudian yang kedua itu adalah D positif atau negatif. Nah, jika D kurang dari 0 dan A lebih dari 0, maka Y akan selalu positif untuk setiap X. Jadi nanti gambar grafik kurvanya akan senyum ke atas. Namun jika A kurang dari 0, itu disebutnya Y, itu artinya Y selalu negatif untuk setiap X. Nah, itu nanti gambar grafik kurvanya akan manyun ke bawah.